Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Irsyad, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktunya singkat dan tema yang diminta luar biasa. Bagaimana supaya tema ini menjadi singkat dan padat? Karena azan Isya 6.40 ya, berarti kurang lebih 20 menit. Mudah-mudahan 20 menit bisa menjadi bermanfaat. Membahas tema ini memang tidak cukup. Jujur saja, satu hari pun tidak cukup. Apalagi dalam kondisi umat saat sekarang. Ummatul Quran tapi jauh daripada Quran. Pertama ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kita umat baca, tapi menjauh daripada bacaan. Apa yang dibaca? Al-Quran. Allah menyembunyikan dan merahasiakan banyak, dan demi masa ke masa, waktu ke waktu, nampak dan muncul rahasia dan kemuliaan dan kemukjizatan Al-Quran dari segala ilmu. Kullul ulumi tafi'u wa tarji'u ila Al-Quran. Semua ilmu yang ada di dunia ini kembali kepada Al-Quran. Dan apa yang terisi dalam Al-Quran dikumpulkan secara total ada di dalam suratul Fatihah. Barang siapa yang memahami suratul Fatihah, dia mampu memahami isi Al-Quran. Dan hakikah Al-Fatihah itu hanya dalam satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ibnul Qayyim, karena orang yang memahami Al-Quran, membuat sebuah kitab 2 jilid hanya membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus salikin fi manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena terwujud kita hakikahnya untuk hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Sebagaimana di hadis yang qudsi yang dihasankan, walaupun sebagian ulama mendhaifkan, tapi kita mengambil makna yang tidak bertentangan dengan isi Al-Quran. Ya ibna Adam khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqa fala tat'ab. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk hanya beribadah kepadaku, jangan main-main. Mohon maaf jamaah sekalian, kita terlalu main-main dalam ibadah. Wahai anak Adam, aku menjaminkan rizkimu, jangan capek. Rizki ini sudah dijamin tapi kita capek, pusing, stres. Stres kan? Ada yang stres? Angkat tangan. Semuanya stres. Sehat, stres. Sakit, stres. Kaya, stres. Yang miskin, apa lagi? Yang beristri, stres. Yang belum beristri, stres.
Yang sudah punya anak dan keturunan pusing dan stres. Yang tidak punya keturunan stres. Karena kita tidak pandai mensyukuri apa ada. Ushkuril mawjud ya'tikal mafqud. Syukurilah yang sudah ada, terjamin yang belum ada jadi ada. La in syakartum, salah satu bukti kita mensyukuri nikmat Allah dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad, ummatul Quran. Tanda syukur kita terhadap nikmat itu memperhatikan Al-Quran. Kita malu jamaah sekalian. Sejak saya datang ke Indonesia, dengan izin Allah dan kemudahannya, hampir 95% sudah habis Indonesia. Dari Batu Nol Sabang sampai Batu Nol Maroke, Kalimantan seluruhnya, Jawa seluruhnya, Sumatera apalagi. Tinggal hanya kita berdalaman di daerah Irian Jaya. Yang insya Allah rencana saya ke Irian Jaya sepenuhnya beberapa minggu sampai 1 bulan di Irian Jaya. Saya bertemukan memang ternyata betul yang saya belajari dulu waktu saya masih SD di Madinah. Saya mempelajari Indonesia negara yang terbesar Islam. Begitu saya datang melihat habis saya keliling Indonesia, memang betul umat Islam yang terbesar sedunia penduduknya Islam Indonesia. Di sini saya bangga, tapi di sisi lain saya sedih. Kenapa? Karena saya bertemukan umat Islam yang terbesar tak bisa baca Quran. Indonesia. Malah saya pernah bertemu seorang yang tak kenal Al-Quran, Muslim tapi tidak kenal Quran. Saya menghadiahkan di salah satu hutang di Kalimantan, saya hadiahkan Al-Quran, saya punya saya Quran. Seorang tua barangkali umurnya 70 atau 80, saya kasih hadiah Al-Quran. Dia bertanya, ini apa? Saya bilang Quran. Apa itu Quran? Apa yang saya jawab? Saya minta ya Allah kasih petunjuk. Apa yang saya jawab? Ini perlu berapa tahun ceramah supaya dia tahu apa itu Quran. Bagaimana ya Allah saya jawabkan ini orang supaya dia tahu apa itu Al-Quran? Allah SWT memberikan petunjuk. Saya baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum saya lanjut, ini Al-Fatihah. Oh, tahu nanti Al-Fatihah? Malah hafal dia surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil. Ini Yasin. Hafal enggak? Hafal. Hafal Yasin tapi tidak pernah tahu apa itu Quran. Dan alhamdulillah ayat yang kedua wal Qur'anil Hakim. Ini merupakan sebenarnya satu mukjizat. Walaupun saya sedih ada seorang muslim tidak kenal Al-Quran, tapi di sisi lain Allah tunjukkan kemukjizatan. Orang pun tidak kenal Al-Quran bisa hafal. Buktinya hafal. Hafal Al-Fatihah, hafal surah Yasin, hafal surah yang lain. Orang belum tentu bisa bahasa Arab tapi hafal Quran. Nada suaranya bisa pun bagus dan indah, kita nikmati mendengar suaranya. Dia tidak mengerti isi Al-Quran sama sekali tapi hafal. Ini merupakan mukjizat. Tidak ada ummah dan tidak ada ulama, tidak ada manusia yang bisa dan mampu menghafal Taurat, Injil, Zabur, apapun buku-buku selain umat Nabi Muhammad diberikan kemudahan bisa menghafal Al-Quran. Ini merupakan nikmat yang semestinya kita menggunakan nikmat itu supaya kita menjadi keluarga Qurani. Karena mudah. Sesuai janjian Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah memudahkan. Indahnya bahasa Arab. Oleh karena itu harus banyak belajar bahasa Arab. Atau nikah aja sama orang Arab.
Tapi orang Arab Madinah ya, bukan. Indahnya bahasa Arab karena bisa kita memahami yang makna dan maksud di belakang firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarnal Qur'an, kami telah memudahkan. Bukan kami akan memudahkan. Beda dalam bahasa. Kalau kami akan memudahkan berarti belum tentu. Bisa dapat, bisa tidak. Tapi kami telah memudahkan, ini terjamin mudahnya baca Al-Quran, terjamin mempelajari Al-Quran, terjamin hafal Al-Quran. Fahal min muddakir, siapa yang ingin hafal, siapa yang ingin belajar, siapa yang ingin mendalami Al-Quran, dapat kemudahan. Berarti Allah sudah menjanjikan kemudahan sebelum kita bergerak untuk berupaya mendalami Al-Quran. Kalau ada seorang berkata Al-Quran sulit atau susah, berarti dia tak percaya sama Allah. Dia tak percaya. Selama saya mendapatkan kesempatan bawa program Al-Quran, saya bertemukan banyak kemu'jizatan, di antaranya mudah hafal. Malah ada di antara yang sudah hafal kurang lebih dalam 6 bulan mampu menghafal 30 juz. Karena waktu juga terbatas, saya punya satu cara, usia berapapun, apapun kesibukannya, bisa dengan cara dan sistem dalam penghalaman kami selama bersama Al-Quran. Insya Allah dengan sistem ini Anda bisa hafal satu halaman dalam waktu 10 menit. Berarti kurang dari 3 jam hafal 1 juz. Dan sudah saya buktikan di Jakarta, di beberapa daerah, di Malaysia, di Brunei. Saya tunjukkan orang datang di hadapan jamaah dengan sistem ini, dalam waktu tidak sampai 2 menit dia mampu menggambarkan halaman Al-Quran. Itu menunjukkan Al-Quran itu memang luar biasa. Tapi sayang sekali kita umat Islam tapi jarang baca Al-Quran. Kita bisa bertahun-tahun. Aku heran seorang Muslim yang berkata aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Al-Quran, tapi boleh berhari-hari tak baca Quran. Malah ada yang bertahun-tahun, boleh dia mengenal Al-Quran pas bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan dia kembalikan dalam lemari, insya Allah jumpa bulan Ramadan yang akan datang. La hawla wa la quwwata illa billah. Sayang sekali, apalagi pemuda-pemuda kita. Salah satu musibah di kalangan muda-muda kita ini, anak-anak kita adalah dia lebih banyak memegang HP daripada memegang Quran. Dan saya pernah bersumpah dan berani bersumpah di sini, kalau kita kembali memegang Al-Quran sebagaimana kita megang BlackBerry kita, HP kita, saya jamin 1 tahun hafal 30 juz. Sampai kadang-kadang kita mau tidur pun tak jauh dari HP. Sampai tidur kita tidak nyaman. Akhirnya siapa yang menjadikan HP itu penting? Itu kita manusia. Padahal sebelum ada HP, sebelum ada mobile, hidup kita bagaimana? Jalan enggak? Jalan. Tidur, bangun, makan, minum, kerja, cari nafkah, tak ada apa-apa. Tapi karena sekarang kita mentargetkan HP itu kepentingan dalam kehidupan kita, tak bisa dilepas. Akhirnya memang ternyata HP itu tak bisa dilepas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak perlu menyampaikan apa keutamaan Al-Quran, karena saya yakin Anda semua tahu Al-Quran menjaminkan syafaat, Al-Quran menjaminkan keselamatan, Al-Quran menjaminkan kebahagiaan.
Barang siapa yang ingin berbicara sama Allah, jagalah salat. Dan barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, bacalah Al-Quran. Karena saat anda membaca Al-Quran itu kalamullah, kalam ilahi kan. Begitu kita membaca kalamullah, tolong rasakan Allah sedang berbicara sama anda sendiri. Jadi kalau ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, yang dimaksud saya. Ittaqullah, yang dimaksud saya. Ala la'natullahi ala zalimin, dilaknati oleh orang yang zalim, dimaksud saya. Kita hidupkan Al-Quran saat kita baca, supaya kita bisa memposisikan diri. Di mana jalur orang beriman, kita menjalankan kepada orang beriman. Begitu ada sifat-sifat orang munafik, orang zalim, orang berdusta, orang yang menjauhkan, kita hati-hati.